Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat kembali bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita di gereja kita tercinta ini dalam ibadah Yud pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh mengucap syukur, berterima kasih kalau Tuhan kita begitu luar biasa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan yang masih Engkau berikan buat setiap kami sampai hari ini. Kami begitu merasakan kasih-Mu. Kami begitu merasakan anugerah-Mu boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami boleh berdiri di tempat ini, kami boleh datang di tempat ini, semuanya karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan buat kami Bapa. Bapa, kami rindu Engkau beracara penuh di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau memberkati teman-teman kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, boleh sampai di tempat ini dengan selamat dan boleh bersama-sama dengan kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini adalah saat yang terindah Tuhan untuk kami memuji dan membesarkan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Saat ku sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari semua katakan saat ini, saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, ku rasakan saat ini,
aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu kami mau merasakan Tuhan, di tempat ini, di hati kami, memuji-Mu, menyembah-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Roh Kudus-Mu memberi kekuatan buat kami. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari jemaat saja katakan, hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Berkaryalah Roh Kudus dalam hati kami. Urapan-Mu kami merasakan Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja.
bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Kau yang mempesona. Yesus, bagimu ya Tuhan. Hanya kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya kau yang layak ku agungkan. Hanya kau yang layak ku agungkan. Hanya kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami agungkan. Namanya Yesus, Tuhan yang luar biasa, yang mempesona hidup kami, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Mari lambaikan tangan kita. Tuhan kita luar biasa. Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan yang luar biasa, perkasa
Yesus, segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan kita. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis, kita buat iblis gemetar, kalahkan hiburannya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, Yesus, Yesus.
Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukup bagiku, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya dengan segenap hatimu katakan, memujimu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua
setiap kita boleh merenungkan pujian ini. Tidak cukup hanya di dalam mulut kita memuji-muji Tuhan. Di gereja ini kita bersorak-sorai menyembah Dia dengan mulut kita. Tetapi ketika kita di rumah, di dalam kehidupan keseharian kita tidak mencerminkan penyembahan kita, itu percuma. Tuhan melihat hati kita. Tuhan ingin pujian sejati kita adalah ketika kita berada di tempat pekerjaan kita, ketika kita berada di tempat kuliah kita, di sekolah kita, terlebih di dalam keluarga kita. Bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati sesama kita. Itulah pujian sejati yang Tuhan minta, bukan hanya di dalam mulut kita. Dengan segenap hatimu, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu benar-benar termaterai dalam hidup kami Tuhan, untuk kami lebih melihat hati kami, melihat bagaimana kami memberi diri kami untuk kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Ubah kami menjadi anak-anak muda yang lebih baik hari lepas hari, untuk kami boleh semakin sempurna seperti Engkau adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu yang sudah Engkau mempersiapkan ya Bapa, untuk kami boleh mendengar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar menjadi pribadi yang semakin hari boleh semakin lebih baik. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cek. Ya, shalom anak muda. Shalom. Oke, yang SMP boleh naik ke atas sama Kak Ferry. Oke. Saya sapa sekali lagi ya. Shalom anak muda. Shalom anak muda. Shalom. Oke. Ya, kita bersyukur ya kalau Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdiri di tempat ini bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tapi semuanya semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan saja. Amin. Amin. Oke, hari ini judul firman Tuhan adalah sukacita terbesar. Oke, boleh sama-sama bacain ya, barengan ya. 1, 2, 3. Sukacita terbesar, sukacita terbesar. Nah, kalau minggu lalu tema konser ulang tahun kita apa? Apa? Joyful Heart, artinya?
Hati yang gembira, hati yang bersukacita, benar ya. Nah, ayatnya ada di mana ingat? Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meringkan tulang. Oke, pinter semua ya. Oke, nah kalau minggu lalu Pak Gembala sudah bahas tentang ini. Agak nyentrong ya ininya, lampu di sebelah. Oke, jadi kalau Pak Gembala minggu lalu bahas tentang ya apa sih hati yang gembira itu bisa mempengaruhi diri kita, bisa mempengaruhi perilaku kita dari hari ke hari gitu ya. Nah, banyak hal yang kita tahu dari Pak Gembala kemarin khotbah tentang sukacita. Saya tuliskan 3 poin aja ya. Yang pertama, sukacita itu sumbernya dari dalam hati kita. Ya, sukacita itu sumbernya dari dalam, bukan dari keadaan kondisi di sekitar kita. Terus yang kedua, sukacita seharusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Makanya Pak Gembala bilang gitu ya, sukacita itu sumbernya dari dalam. Karena ada Yesus dalam diri kita, makanya kita bersukacita. Nah, keadaan kondisi di sekitar kita seharusnya tidak mempengaruhi sukacita kita. Amin. Amin ya. Oke, kita belajar sama-sama. Terus yang ketiga, bahkan secara ilmiah pun terbukti bahwa ketika hati kita gembira, akan ada banyak respon-respon negatif dalam diri kita yang tidak terjadi. Contohnya, stres. Kalau orang hatinya seneng, dia stres atau enggak? Enggak kan ya? Enggak kan ya? Enggak ya. Nah, kalau misalkan hati kita gembira saat kita lagi mengalami sakit ya, misalkan sakit gigi atau apa lagi ya, sakit-sakit yang lain gitu ya. Nah itu ketika hati kita bergembira itu penelitian membuktikan, ini bukan saya yang bilang ya, penelitian membuktikan rasa nyerinya, rasa sakitnya itu bisa berkurang. Dan itu terbukti secara ilmiah teman-teman. Jadi firman Tuhan ini tuh terbukti bahwa dia tuh valid. Bukan hanya valid ketika dia ditulis, tapi juga valid sampai hari ini. Yang percaya kuasa firman Tuhan valid sampai hari ini, angkat tangan. Amin, sip. Oke. Terus yang ketiga, secara ilmiah juga hati yang gembira itu membuat daya tahan tubuh kita ini gak gampang loyo. Kalau orang gembira itu kan bawaannya apa ya? Kayak apa namanya? Kayak hai gitu ya. Kayak misalnya orang yang loyo tahu kan ya, loyo ya. Kayak kluno gitu ya. Nah, misalnya sakit ya nggak apa-apa loyo ya. Cuma setiap kita belajar untuk kita boleh belajar untuk terus bergembira dalam hati kita, sukacita dalam hati kita. Amin. Amin. Oke. Nah, tapi faktanya teman-teman, faktanya sampai saat ini pun sukacita kita masih dipengaruhi dengan lingkungan sekitar kita, betul ya. Kalau keadaan kita sedang tidak baik, kalau ada sesuatu masalah yang menghampiri kita, tentunya tidak bisa tidak kita pasti kehilangan sukacita kita. Saya juga sama ya. Nah, dan itu bukan satu hal yang mudah. Waktu saya menentukan tema Joyful Heart itu setelah melalui banyak hal teman-teman ya. Terus saya merenungkan bahwa ya joyful heart, harus bersukacita apapun yang terjadi. Pujian minggu lalu dikatakan bahwa apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Nah itu ketika kita nyanyikan gampang ya, dan itu melodinya enak gitu ya. Tapi ketika kita mengalami, temenan luar biasa teman-teman ya. Bahkan sampai hari H pun saya dan Feli juga, aduh Angel, ono ayo yang bikin hati kita ini tidak sukacita pas hari H. Kayak, gemes ya rasanya. Cuma ya itu, ya memang harus kita belajar. Yang namanya belajar itu bukan berhenti di satu step SD, terus kita lulus sudah kerja, kan enggak toh. Kita naik lagi SMP, kita naik lagi SMA, ada berkat naik kuliah. Naik motor ke kuliah, bukan naik kuliah ke motor ya, gitu. Terus, nah kayak gitu teman-teman. Makanya saya merenungkan juga, kalau kita mau punya hati yang selalu sukacita dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu perlu banyak 2 hal. Yang pertama, latihan. Sama-sama katakan latihan. Latihan.
Nah, orang latihan itu dia tuh dari nggak bisa sampai bisa. Orang latihan badminton itu dari nggak bisa badminton sampai bisa badminton. Saya lihat podcastnya siapa? Gracia Poli, itu dia dari umur 5 tahun badminton sampai dia sekarang umur 39 ya. Enggak, 29, 30, ya 30 sekian lah. Nah itu perlu proses teman-teman. Dari dia umur 5 tahun, kita 5 tahun masih dulinan, comberan teman-teman ya. Masih lari sana, lari sini. Gracia Poli sudah mau untuk mengambil waktu untuk latihan badminton karena dia pengen jadi atlet. Ya, nah sama juga halnya dengan kita. Kita kalau misalkan kita doa, Tuhan aku pengen punya hati yang penuh dengan sukacita. Nah, jangan heran, jangan risau ketika saat kita minta gitu, terus ujiannya tambah banyak. Ya kan? Pas kayak kemarin nih. Temanya Joyful Heart. Terus pas hari H itu ada aja yang kayak kok ini kok begini ya, kok ini begitu ya. Rasanya itu kayak mau aduh sabar ya. Mau kehilangan sukacita itu ya diingat joyful heart. Dan itu sangat-sangat banyak sekali dan itu diserang luar biasa teman-teman ya, hati kita. Nah, di sini saya tulis bahwa akan ada aja hal yang membuat kita kehilangan sukacita kita. Sampai akhir hidup kita nanti, sampai Tuhan panggil kita, akan ada banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita itu. Tapi, ya terus yang kedua, kan tadi yang pertama perlu banyak latihan. Yang kedua, latihan itu supaya apa? Supaya kita bisa menguasai diri kita. Oke. Penguasaan diri itu di buah, apa namanya teman-teman kalau di Galatia 5, di buah roh ya. Nah ya, jadi buah roh itu ada berapa? 9 ya. Jangan salah, bukan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh teman-teman bisa, oh aku mau sabar tok, oh aku mau sukacita tok, oh aku mau kelemah lembutan tok, enggak. Tapi di situ tulis tetapi buah roh ialah. Jadi 9 itu kita harus belajar semuanya. Gitu. Lek dulu mungkin ada yang mikir, oh tetapi buah-buah roh ialah. Oh, berarti kalau buah-buah roh berarti salah satu tok kayak gitu. Di situ ditulis satu kesatuan. Buah di situ kata yang dipakai itu satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Kayak gitu ya. Nah, jadi penguasaan diri itu salah satu bentuk bahwa kita dikuasai oleh Roh Allah, Roh Kudus. Nah, caranya gimana? Ya kita belajar, berlatih untuk menguasai diri kita. Saya juga bilang di PD yang kemarin bahwa kita tidak akan pernah bisa kontrol apa yang orang lain katakan tentang kita. Mau orang lain jahat modelan apa kayak kita nggak bisa larang dia kayak gitu. Jangan kayak gitu kamu, nggak bisa. Kita nggak bisa kontrol orang lain sikut kanan, sikut kiri, jatuhin kita, fitnah kita. Kita nggak bisa kontrol. Kita enggak bisa kontrol juga orang-orang lain di samping kita yang kelihatannya baik tapi ternyata di belakang mengkhianati kita. Kita enggak bisa kontrol mereka. Tapi satu hal yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Amin. Respon kita. Cuma itu yang bisa kita kelola. Cuma itu yang bisa kita kuasai. Ya apa, lek ada orang jahatin aku, responsku gimana? Kalau ada orang yang menghilangkan sukacitaku karena dia bikin aku gemes, dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dia lari dari tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya apa kita? Ya kan itu kita bisa milih ya. Mau milih marah sama orang itu atau kita milih ya udahlah, enggak apa-apa. Cuma tetap diselesaikan teman-teman ya. Jangan enggak apa-apa tapi di belakangnya apa sih ya? Enggak. Setiap kita juga dikasih hikmat untuk kita boleh belajar menyelesaikan masalah yang Tuhan kasih gitu. Lek kita enggak enakan sama orang ya konfirmasi tentunya dengan bahasa yang benar, dengan cara yang benar, waktu yang benar. Ya, kayak gitu. Nah, belajar menguasai diri itu bukan satu hal yang mudah teman-teman ya. Saat kita dalam suatu kondisi yang enggak enak, dalam suatu masalah yang berat, terus kita wes pura-pura, bukan pura-pura ya, maksudnya kayak sudah berusaha untuk tetap kelihatan sukacita, tetap kelihatan happy, tetap kelihatan baik-baik saja. Tapi ketika ada satu orang saja yang mungkin dia anggap itu guyonan ya, kayak misalnya pas aku lagi
gak enak hati misalkan ya. Terus kayak, habis itu aku wes berusaha ini seharian untuk kelihatan tetap happy, tetap oke, tetap baik-baik saja. Tapi ketika ada satu orang yang nyenggol aku, meskipun itu guyonan misalkan, kok kamu kayak gini ya? Nah, cuma celetukan yang awalnya dia pikir guyonan, tapi ketika hati orang itu sudah nggak oke, itu sangat menyakiti dia, teman-teman. Betul ya? Dan kita mungkin pernah melakukan itu, entah kita yang disakiti atau kita yang menyakiti orang lain. Kayak gitu. Nah, makanya kita sama-sama belajar. Saat kita ngomong, saat kita berbuat, itu kita coba dipikir dulu. Nah, ketika Kak lek wis kadung keceplosan, ya konfirmasi, minta maaf. Walaupun dia si pihak ini kayak, "Lho apa sih, aku ngerti kok lek kamu guyon, gak apa-apa." Nah, kan tapi lek kayak gitu puji Tuhan, lek emang dia ternyata sakit hati, ternyata dia, aduh kok teman gereja kok begini ya, aduh kok yang akunya keluarga begini ya. Nah itu, sama-sama kita belajar kontrol diri kita dan apa yang kita keluarkan ke orang lain. Amin. Amin. Oke, nah hari ini sama-sama kita belajar tentang judulnya sukacita terbesar, teman-teman. Dalam hidup kita, saya bilang tadi ya, sudah disclaimer di awal bahwa tidak akan pernah lepas dari yang namanya keadaan yang menyusahkan kita. Tadi di firman ibadah kedua dikatakan bahwa hidup orang percaya itu bukan hidup yang enak-enak aja. Tuhan enggak pernah janji bahwa hidup orang percaya itu tidak menderita, enggak. Tapi Tuhan janji penyertaan Tuhan melalui penderitaan yang kita alami. Amin. Amin. Oke, kita baca ya dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Oke, Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Yang sudah ketemu katakan yes. 1, 2, 3. Oh, belum ya, lagi ya. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke, sip. Yang cewek bacakan ayat ganjil, yang cowok bacakan ayat genap ya. Oke, cewek ganjil, cowok genap. 1, 2, 3. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang jujur. Amin. Oke, judulnya sukacita terbesar. Nah, karena kita dalam hidup ini akan selalu menghadapi yang namanya kondisi yang gak enak, kondisi yang menyakiti kita, penderitaan demi penderitaan, masalah demi masalah, maka setidaknya kita itu harus punya satu alasan kenapa kita harus bersukacita. Kenapa kok kita tidak boleh kehilangan sukacita kita? Nah, alasannya ada di ayat 1 dan 2, teman-teman ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, berbahagialah di ayat ini itu
memakai kata Asher teman-teman ya di bahasa aslinya. Nah itu artinya kebahagiaan, diberkati. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mulai kehilangan sukacita kita karena kondisi yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, ada satu hal yang bisa kita jadikan pegangan. Setidaknya aku tahu kalau Tuhan itu mengampuni aku. Tuhan itu mengampuni dosaku. Tuhan itu mengampuni pelanggaranku. Dikatakan di sini orang-orang yang melakukan dosa dan dia diampuni, kita semua ya. Kita semua harusnya itu memiliki perasaan yang berbahagia teman-teman. Dan merasa diberkati. Seringkali kita mikirnya gini, kita bahagia dan merasa diberkati ketika kondisi baik, ketika keadaan oke, ketika ekspektasiku terpenuhi. Tapi sayangnya tidak semua bagian doa dari kita jawabannya iya. Dan saat itu mulai mengganggu kita, saat itu mulai mengganggu sukacita kita. Ingat satu hal bahwa seenggaknya aku tahu kalau aku ini bagian orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Banyak dari kita mungkin yang melupakan hal ini teman-teman. Nganggep keselamatan, pengampunan dosa itu adalah hal yang biasa. Hal yang lumrah, hal yang sudah menjadi biasa lah. Kenapa kok perlu direnung-renungkan? Kenapa kok perlu disampaikan terus sih tiap minggu? Wis seru. Itu adalah hal terbaik yang pernah Tuhan lakukan buat saya dan teman-teman. Saya ulang ya, pengampunan dosamu, pengampunan dosa saya, itu adalah hal terbaik yang pernah Tuhan lakukan. Tidak peduli seberapa jahat kita di masa lalu. Gak peduli seberapa bobrok, seberapa hancur kita, seberapa kita diremehkan orang, seberapa kita menghancurkan orang lain. Tapi Tuhan tetap pilih kita semua selamat. Itu bukan hal yang biasa teman-teman. Kalau Tuhan tidak sayang sama kita, Tuhan tidak akan melakukan itu semua. Tuhan tidak akan repot-repot kok turun ke dunia buat kita yang masih bebal. Kita yang masih bebal. Bebal itu apa sih? Bebal itu kita tahu kebenaran tapi nggak melakukan. Orang yang paling jahat itu adalah orang yang tahu hal yang benar tapi nggak melakukan. Dia akan lebih jahat dari orang yang emang nggak tahu kalau itu salah. Ya nggak? Ya nggak sih? Kita tahu kan yang benar yang salah. Sama kita juga. Semua tahu. Nah kalau kita golongan orang-orang yang tetap tahu salah tapi dilakukan, sama-sama koreksi diri kita. Belajar sama-sama teman-teman. Dia tetap milih kita dari sekian miliar juta orang di dunia ini untuk kita boleh selamat. Saya pernah sharing di PD bahwa keselamatan dari Tuhan itu sifatnya personal. Bukan dititip karena ini keluarga ini semua Kristen ya, nanti lahir semua Kristen nanti semua selamat. Berapa banyak orang yang keluarganya dari awal Kristen terus akhirnya di ending hidupnya berapa banyak yang meninggalkan Allah? Enggak, karena keselamatan itu sifatnya personal. Nama dengan nama. Sendiri-sendiri, gak bisa kita titip siapapun. Aku titip mamaku, karena mama papaku pelayanan, aku pasti selamat. No. Enggak. Nah makanya ketika kita dengar firman dan kita percaya itu anugerah Tuhan teman-teman. Banyak orang di luar sana yang sudah mendengar firman tapi tidak percaya. Kok kenapa dia gak bisa percaya? Karena gak ada anugerah yang membukakan pikirannya tentang Allah itu sendiri. Nah saat kita dianugerahkan Allah untuk kita boleh percaya pada karya keselamatan, pada Yesus, itu anugerah Allah yang luar biasa. Bahkan mungkin ada dari kita yang dari kecil hidup takut akan Allah, orang tua takut akan Allah. Itu luar biasa lagi, soalnya kita dipupuk dari kecil. Dan ada juga di antara kita yang baru tengah-tengah, aku baru percaya Allah, baru kenal Tuhan tuh akhir-akhir ini. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan teman-teman. Terus di ayat 2 dikatakan bahwa berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tuhan aja enggak ngitung seberapa banyak kita nyakiti hatinya.
Seberapa banyak kita dengan sengaja loh teman-teman menyakiti hati Allah. Tuhan tidak pernah hitung itu. Tuhan tidak pernah ngitung kita seberapa kita jahat di hadapan Allah. Tapi kita yang seringkali hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah begini. Aku sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G. Tapi kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Aku sudah melakukan ini, ngasih ini ke gereja, aku sudah full timer mungkin, aku sudah begini, begitu. Tapi mana? Hidupku gini-gini aja. Mungkin saat ngomong ini gampang teman-teman ya, tapi ketika itu terjadi, kalau bukan karena Tuhan, wes motong dari awal. Kita yang sering kali hitung-hitungan kok sama Tuhan, bukan Tuhan yang hitung-hitungan sama kita. Tuhan tidak pernah ngitung seberapa banyak kita nyakitin Tuhan. Tapi kita seolah-olah menganggap bahwa Tuhan sering nyakitin kita. Dengan apa? Ya dengan satu, dengan ketidaktaatan kita. Dua, dengan ketidakpercayaan kita sama kuasa Tuhan. Orang yang nyakitin hati Tuhan tuh bukan hanya orang yang mengumpat Allah. Saya belajarin dari Pak Gembala juga ya. Orang yang nyakitin Tuhan tuh bukan hanya orang yang di luar sana yang tidak percaya Tuhan, terus dia mengumpat kekristenan dan lain sebagainya. Bukan. Orang yang nyakitin Tuhan tuh justru orang-orang yang kenal Allah. Tapi dengan sengaja tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Ada yang mikir kayak, aduh, tentang dosa, tentang kesalahan, nah gini. Harus terus diingatkan teman-teman. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Untuk tidak jatuh pada lubang yang sama, berulang-ulang. Terus di ayat 3 dan 4 itu berbicara tentang kesengsaraan manusia yang berdosa tapi tidak berani ngaku di hadapan Tuhan. Tulang-tulangku jadi lesu. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Itu penderitaan orang yang berdosa tapi tidak mengakuinya di hadapan Allah. Tuhan tidak pernah ngitung, yang penting kita mau ngaku aja. Tapi juga diingat, setiap perbuatan yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Tuhan memang kasih, tapi diingat Tuhan juga adil. Jangan yang cuma diingat, oh Tuhan tuh maha mengampuni, Tuhan maha mengasihi, Tuhan maha pemaaf. Akhirnya kita enak-enakan aja. Wes, aku hidup kayak gini, wong Tuhan sudah maafkan semua di atas kayu salib. Tapi ingat Tuhan juga adil. Konsekuensi dari Tuhan ada. Dan itu nyata. Entah kita terima hari ini, entah kita terima saat kita hidup, atau kita terima saat kita di ayat 5 dikatakan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu. Nah ini tindakan yang harusnya kita lakukan. Kita mengaku sama Tuhan, Tuhan ini, aku lemah di sini. Aku sering melakukan kesalahan ini. Aku dosa di tahap ini Tuhan. Tuhan tolong aku. Karena memang natur manusia rusak dari awal. Saat Adam dan Hawa membangkang melawan perintah Allah, natur manusia semua kita ya berdosa. Anak kecil yang masih lahir, yang baru lahir 3 bulan 4 bulan gak pernah dia jadi bohong. Lek habis mecahin sesuatu, siapa yang mecahin? Nyo, me, dek. Gak tahu. Itu gitu. Gak ada yang ngajarin. Di ayat 6 dan 7. Setelah kita mengakui dosa kita, gitu ya. Dikatakan bahwa sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya.
Dikatakan selagi engkau dapat ditemui. Berbicara tentang kesempatan yang Tuhan kasih, teman-teman. Jangan sampai kita punya pikiran gini, waktu kita banyak kok. We have a lot of time. Kita punya waktu yang gak terbatas, unlimited time. Gak apa-apa dong aku hari ini kayak gini, tapi besok wes aku berubah. Saat kita dengar hari ini, berubah sekarang. Belum tentu kita bisa dengar besok-besok. Terus di ayat 7 dikatakan, engkau persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Tuhan menjanjikan perlindungan, rasa aman, itu saat ada dalam kesesakan, teman-teman. Jadi gini, perlindungan dan rasa aman dari Tuhan itu bukan hanya berbicara saat kita dalam kondisi enak. Dilihat ya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Saat kita lagi sesak hati, saat kita lagi gak enak, saat kita lagi dalam kondisi terpuruk, terjatuh, terjepit, justru Tuhan bilang, aku melindungi kamu. Saya renungkan, jadi melindungi itu bukan membuat kita langsung keluar dari masalah. Wujud perlindungan Tuhan, bukan Tuhan itu langsung menghindarkan kita dari masalah. Oh ya wes, mari masalahnya selesai. Enggak, tapi dalam kita melalui masalah, proses yang Tuhan kasih, Tuhan jamin perlindungannya. Di ayat 8 dan 9 diperingatkan lagi sama Tuhan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jalannya susah, jalannya menderita. Tapi Tuhan janjikan penyertaan, sukacita. Sukacita terbesar itu yang harus kita sama-sama pegang. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju sama kita masing-masing. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan apa yang sedang kita alami. Jangan pernah merasa sendiri, teman-teman. Mungkin saat kita lagi dalam keadaan yang nggak oke, nggak baik ya, orang-orang di sekitar kita nggak bisa ngerti, dan kita pun paham juga. Aku pun cerita ke orang, ya pasti mereka nggak ngerti perasaanku. Tapi mata Tuhan tertuju padamu. Dikatakanmu ya, bukan pada kalian, pada mereka, mu, personal. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan ingatkan kita, jangan susah diatur. Saya juga ya, ayo jangan susah diatur. Di ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah, hai orang jujur. Dalam kesakitan, dalam penderitaan, Tuhan ingatkan terus bersukacita. Sama-sama katakan bersukacita. Bersukacita. Tidak gampang, teman-teman. Saya tahu juga mengendalikan diri, mengendalikan sukacita itu tetap ada. Oh, bukan satu hal yang mudah. Saat kita disakitin orang, saat kita difitnah orang, saat kita sudah melakukan yang terbaik tapi ada orang yang bencekno. Kalau bukan Tuhan mungkin kita wis kayak ngamuk-ngamuk gak karu-karuan, teman-teman ya. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar untuk kita boleh terus mengendalikan diri kita. Amin. Amin. Sedang berbangkit berdiri, sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sumber sukacita dalam hidup kami. Ajari kami terus mengerti bahwa pengorbanan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan adalah alasan yang paling luar biasa, yang paling valid Tuhan untuk kami boleh bersukacita. Kami percaya, kami boleh belajar terus bahwa hidup kami ini hanya karena anugerah Tuhan. Selagi masih ada hari ini, kami mau terus melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir
di ibadah siang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami doakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang kami tahu Tuhan sanggup mengerjakan lebih banyak, lebih sempurna dari apapun yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yang sekolah Tuhan berkati, kami yang kuliah Tuhan memberkati. Siap kami yang cari kuliah, cari sekolah, cari pekerjaan, Tuhan juga memberkati siap kami. Tuhan, kami percaya masa depan kami Tuhan yang pegang. Tuhan yang mengerti segala keperluan kami, dan Tuhan pasti mencukupi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang terus bisa mengendalikan diri, yang terus bisa bersukacita apapun kondisi di sekitar kami. Kami tahu bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami percaya kekuatan Tuhan yang memampukan kami melakukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah kami siang hari ini boleh menjadi ibadah yang benar-benar menyukakan hati Tuhan, yang benar-benar lahir dari hati kami, yang benar-benar kami hidupi Tuhan. Bukan hanya kami hafal, tapi kami juga boleh menghidupi pujian yang kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kami. Dalam apapun yang kami doakan, apapun yang kami sampaikan kepada Tuhan, kami percaya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi kami, melingkupi kami. Dimanapun kami berada, kami jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Siap kami dalam segala urusan kami, Tuhan jadikan kami berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur doa kami percaya siap kami sudah menerima apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali teman-teman, kita dengar pengumuman sebentar.